Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Heri Kuswara Eskom Mkom yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil kerja penelitian kami, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan pada Siklus Penjualan di Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Zalfa Salsabila sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan teman-teman saya Nadifa Nailah. Saya Salsabila Rusmayanti Putri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian kami, saya ingin menjelaskan latar belakang mengapa kami mengambil penelitian ini. Perkembangan teknologi dan modernisasi sangat mempengaruhi sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. SIA berperan penting dalam mengolah data transaksi menjadi informasi akuntansi yang sangat akurat, sekaligus menjadi alat pengawasan intern untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dalam praktiknya, ketidaktepatan penerapan sistem dapat menimbulkan kesalahan maupun kecurangan, sehingga diperlukan sistem yang efektif dan terstruktur. Nah, siklus penjualan menjadi bagian yang penting karena berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan serta mencerminkan efektivitas operasional. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pada peta sumber Alvaria Trijaya Tbk dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut mampu berjalan secara efisien, akurat, dan mampu mendukung pengendalian internal dalam proses penjualan. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian kami. Maksud penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus penjualan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, serta menilai bagaimana proses operasional dan pengendalian internal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa baik sistem operasional, pengendalian internal, serta penyajian informasi penjualan secara tepat dan akurat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami cara sistem informasi akuntansi digunakan dalam mengolah data transaksi penjualan yang bersifat rumit dan jumlahnya besar, terutama di perusahaan retail modern seperti Alfamart. Dalam penelitian kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka untuk memperoleh pemahaman dalam mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus penjualan di PT Alvaria Trijaya Tbk. Data diperoleh melalui analisis teori, literatur, dokumen terkait, kemudian digambarkan secara sistematis untuk menilai efektivitas sistem yang berjalan. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada proses berkaitan langsung dengan siklus penjualan, mulai dari pencatatan, transaksi, pengolahan data penjualan, hingga penyusunan laporan. Pembahasan dibatasi pada aspek prosedur, alur informasi, persediaan, dan pengendalian internal yang digunakan tanpa membahas siklus akuntansi lainnya agar penelitian ini tetap terarah. Pada bab 3 pembahasan, secara umum, sistem informasi akuntansi pada peta sumber Alvaria Trijaya Tbk berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penjualan dan akurasi pencatatan pelaporan di seluruh gerai. Sebagai perusahaan retail dengan volume transaksi tinggi, sistem harus mampu mencatat data secara real-time, terintegrasi dari kasir hingga pusat, serta mendukung manajemen persediaan dan pelaporan keuangan. SIA juga dilengkapi pengendalian internal seperti pemisahan tugas, audit trail, dan otorisasi akses untuk menjaga keamanan data serta mencegah kecurangan. Selain itu, data transaksi yang besar jadi dasar analisis penjualan dan pengambilan keputusan manajerial. Dengan integrasi yang baik, SIA dapat membantu perusahaan mempertahankan efektivitas operasional dan keakuratan laporan pendapatan. Tinjauan perusahaan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan retail modern yang mengoperasikan jaringan minimarket Alfamart di seluruh Indonesia. Perusahaan menggunakan sistem informasi penjualan berbasis POS atau Point of Sale yang terintegrasi dengan pusat untuk memastikan pencatatan transaksi, persediaan, dan laporan keuangan berjalan
akurat, dan konsisten. Sejarah perusahaan. Alfamart berawal dari usaha distribusi barang konsumsi yang didirikan pada 1989 oleh Joko Susanto. Transformasi besar terjadi pada 1999 dengan dibukanya gerai minimarket pertama. Dan pada 2002, perusahaan mengakuisisi ratusan gerai Alfa Minimart serta resmi menggunakan nama Alfamart. Sejak itu, perusahaan berkembang pesat dengan ribuan gerai, pusat distribusi, dan inovasi teknologi seperti layanan digital dan aplikasi pelanggan. Hingga kini, Alfamart menjadi salah satu retail terbesar di Indonesia dengan jutaan transaksi harian. Selanjutnya, struktur organisasi. 1. Board of Commissioner, yaitu mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada Dewan Direksi serta memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik. 2. Audit Komite, yaitu membantu komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta audit internal dan eksternal perusahaan. 3. Nomination and Remuneration Committee, yaitu memberikan rekomendasi terkait nominasi, pengangkatan, dan remunerasi anggota direksi dan pejabat lain. 4. Presiden Direktur, yaitu bertanggung jawab atas manajemen dan operasional seluruh perusahaan, memimpin pelaksanaan strategi, dan membuat keputusan penting. 5. Business Controller, yaitu mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran serta pengendalian keuangan perusahaan. 6. Corporate Audit, yaitu melakukan pemeriksaan internal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, serta mengidentifikasi potensi risiko. 7. Merchandising Director, yaitu mengelola strategi perencanaan dan pengadaan produk supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. 8. Franchise Director dan Investor Relationship, yaitu mengelola kerjasama waralaba dan membina hubungan baik dengan investor. 9. Corporate Affairs Director, yaitu mengurusi hubungan eksternal perusahaan seperti dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat. 10. Finance Director dan Corporate Secretary, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan tugas-tugas sekretaris perusahaan. 11. International Business dan Teknologi Director, yaitu mengembangkan bisnis internasional dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 12. Operational Director, yaitu mengendalikan operasional harian perusahaan agar berjalan efisien dan efektif. 11. Property dan Development Director, mengatur pengembangan aset properti perusahaan dan merancang proyek pembangunan. 14. Logistik Director, yaitu mengelola proses pengadaan barang dan jasa termasuk pemilihan vendor dan negosiasi kontrak. 15. Marketing Director, yaitu merancang dan menjalankan strategi pemasaran untuk memastikan penjualan serta brand awareness. 16. Information Technology Director, mengelola informasi dan infrastruktur IT serta inovasi digital perusahaan. 17. Human Capital Director, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karir. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan di Alfamart dimulai ketika pelanggan membawa barang ke kasir, kemudian setiap item dipindai menggunakan barcode scanner, sehingga data harga dan stok otomatis terbaca oleh sistem POS atau Point of Sale. Setelah total transaksi dihitung, pelanggan melakukan pembayaran dan sistem mencatat transaksi sekaligus mengurangi stok secara real-time. Data penjualan disimpan dalam database toko dan disinkronkan ke server pusat untuk pembuatan laporan harian dan pemantauan kinerja cabang. Proses ini didukung oleh pengendalian internal seperti otorisasi kasir, peran supervisor dalam rekonsiliasi kas, serta integrasi dengan modul persediaan untuk menjaga akurasi data. Dengan sistem terkomputerisasi ini, proses penjualan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi. Selanjutnya, sistem berjalan. Sistem
berjalan di Alfamart telah sepenuhnya terkomputerisasi melalui penggunaan POS atau point of sale yang mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis. Ketika barang dipindai, sistem langsung menampilkan harga, promo, dan memperbarui stok secara real time. Data transaksi yang tercatat di POS kemudian disinkronkan ke database pusat sehingga bagian transaksi dapat memantau pendapatan tanpa laporan manual. Sistem juga dilengkapi oleh pengendalian internal seperti audit trail, pembatasan hak akses pengguna, dan prosedur otorisasi untuk menjaga keamanan dan akurasi data. Dengan integrasi penuh antar kasir, gudang, dan pusat, sistem berjalan ini mampu meminimalkan kesalahan, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada use case. Aktor yang terlibat di sini adalah pelanggan, kasir, supervisor, dan sistem akuntansi pusat sekaligus POS. Melalui pelanggan, dimulainya proses penjualan dengan memilih barang. Lalu di sini ada kasir. Kasir itu adalah aktor utama yang mengoperasikan sistem POS untuk melakukan transaksi penjualan, menerima pembayaran, dan mencetak stok. Supervisor di sini tugasnya untuk mengawasi transaksi kasir dan melakukan rekonsiliasi kas. Sistem akuntansi pusat tugasnya itu untuk menerima data transaksi dari POS serta mengolah data menjadi laporan keuangan dan laporan persediaan. Selanjutnya ada diagram activity, dimulai dari pelanggan memilih barang, lalu kasir memindai barcode, scanner barang, lalu sistem POS menampilkan total harga, dan pelanggan melakukan pembayaran secara tunai ataupun non-tunai. Setelah itu kasir menerima pembayaran, dan sistem POS akan mencetak struk dan mencatat transaksi. Lalu sistem POS akan memperbarui stok dan saldo kas. Yang setelah sistem POS memperbarui stok dan saldo kas, supervisor akan melakukan rekonsiliasi kas dan akan mengirim data ke pusat atau database pusat. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen, input jumlah barang, dan harga. Fungsinya untuk memverifikasi jumlah barang yang dibeli dan harga yang berlaku. Sumbernya dari kasir dengan menggunakan sistem POS. Tujuannya ke sistem akuntansi penjualan atau ke database pusat. Frekuensinya setiap barang dipindai. Media yang dalam bentuk digital, yaitu dengan komputer POS. Lalu jumlahnya banyak per transaksi dalam bentuk terekam di layar POS dan sistem pusat. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen, struk penjualan atau sales receipt, fungsinya sebagai bentuk transaksi untuk pelanggan dan arsip toko. Sumbernya dari sistem POS, tujuannya untuk pelanggan dan administrasi toko. Frekuensinya setiap transaksi, medianya bisa cetak atau digital. Jumlahnya 1 lembar dalam bentuk lampiran. Spesifikasi sistem komputer yang digunakan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menjadi infrastruktur utama yang mendukung penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aktivitas mulai dari pencatatan transaksi di POS, pengelolaan persediaan hingga pelaporan keuangan di kantor pusat. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi dalam pemrosesan data penjualan. Selain itu, sistem dirancang dengan pengendalian internal seperti otorisasi akses, audit trail, serta mekanisme backup untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan data, sehingga seluruh proses operasional dapat berjalan stabil dan terkontrol. Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari manajemen sistem RMS yang terintegrasi dengan POS, modul akuntansi, dan persediaan untuk mencatat transaksi serta memperbarui stok secara real time. Data disimpan menggunakan DBMS seperti MySQL dan dikelola melalui aplikasi pendukung berbasis web. Sistem ini
Dilengkapi fitur keamanan seperti pembatasan akses, audit trail, dan enkripsi untuk menjaga keandalan dan keamanan informasi. Perangkat keras yang digunakan meliputi terminal POS dengan layar sentuh, barcode scanner, printer stroke, cash drawer, serta mesin EDC untuk pembayaran non-tunai. Seluruh perangkat terhubung melalui jaringan LAN dan WAN yang terintegrasi dengan server pusat. Server ini berfungsi menerima, menyimpan, dan memproses data transaksi dari seluruh gerai, serta dilengkapi sistem backup untuk memastikan operasional tetap berjalan meskipun terjadi gangguan teknis. Permasalahan pokoknya ada 5. Yang pertama yaitu keterlambatan sinkronisasi data antar cabang akibat gangguan jaringan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan toko dan data pusat. Yang kedua, human error dalam penginputan data, terutama dalam tahap transaksi di POS yang berpotensi mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan teknis bagi karyawan, terutama dalam menangani gangguan sistem sehingga memperlambat proses pemulihan. Yang keempat, risiko keamanan data seperti akses tidak sah atau kehilangan data akibat kegagalan sistem cadangan. Yang terakhir yaitu ketergantungan tinggi terhadap sistem terpusat yang dapat menimbulkan gangguan operasional jika terjadi masalah pada server utama. Pemecahan masalahnya yang pertama yaitu optimalkan infrastruktur jaringan dengan memperkuat konektivitas antar cabang melalui sistem cloud atau jaringan berbasis virtual private network atau VPN yang lebih stabil dan aman. Yang kedua, penerapan sistem validasi otomatis pada tahap input data guna mengurangi kesalahan manusia serta memastikan keakuratan informasi transaksi. Yang ketiga, peningkatan pelatihan teknis dan audit internal secara berkala bagi karyawan operasional dan bagian IT agar mampu mengidentifikasi serta menangani masalah sistem dengan cepat. Yang keempat, penerapan sistem keamanan berlapis seperti autentikasi 2 faktor, enkripsi database, dan sistem log akses pengguna untuk menjaga integritas data. Yang kelima, pengembangan sistem cadangan dan pemulihan bencana atau disaster recovery system agar operasional tetap berjalan meskipun terjadi gangguan teknis pada server utama. Kesimpulannya yaitu, sistem informasi akuntansi pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sudah berjalan efektif dalam mencatat transaksi, mengelola persediaan, dan menghasilkan laporan secara real-time melalui POS yang terintegrasi. Sistem ini meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional, namun masih menghadapi kendala seperti gangguan jaringan, sinkronisasi data yang terlambat, dan kurangnya kemampuan teknis sebagian karyawan. Perbaikan dan pemeliharaan berkelanjutan tetap diperlukan agar sistem tetap stabil dan andal. Sarannya yaitu perusahaan harus memperkuat infrastruktur untuk jaringan agar sinkronisasi data lebih stabil, serta memberikan pelatihan teknis kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani masalah sistem. Penerapan keamanan data berlapis seperti autentikasi dan enkripsi juga diperlukan untuk melindungi informasi transaksi. Selain itu, pembaruan perangkat lunak dan pengembangan sistem cadangan serta pemulihan bencana perlu dilakukan secara berkala agar sistem informasi akuntansi dapat terus berjalan optimal dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kami menyadari bahwa penelitian kami masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca. Akhir kata, kami berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat dan inspirasi terhadap kita semua. Sekian presentasi kali ini kami ucapkan terima kasih. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.